Ini udah Oke, shalom teman-teman semuanya. Baik, kita berjumpa kembali di acara GIC kita edisi 11 Januari 2022. Oke, masih dalam suasana tahun baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman yang baru bergabung di GIC minggu kedua. Dan kita semua sama-sama akan memulai acara GIC kita. Saya bisa minta untuk yang mengawali acara ini, Ci Lucy untuk berdoa. Silakan Ci Lucy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam ini. Kami boleh berjumpa kembali lewat online ber-GIC Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan ber-GIC. Mari Engkau pimpin acara kami malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan urapi, supaya kami semua diberkati malam ini. Kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Ci Jen. Oke, saya serahkan ke Ko Hendri untuk memimpin kita dalam pujian. Yang lainnya mungkin bisa di silent ya. Thank you. Ya, mari sama-sama kita langsung dalam pujian. Haleluya. Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sesuai dengan segenap hatimu, datang ada ucapan syukurmu buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Bersama-sama katakan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Yesus. Jadikan kami indah seperti-Mu, sesuai rencana-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh baik, oh Yesus. Silakan yang bawakan firman. Oke, silakan. Ko Santo yang akan membawakan firman, silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu Tuhan, kami dikumpulkan kembali lewat GIC ini ya Tuhan. Bahkan puji-pujian kami telah naikkan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian ini menyenangkan hatiku, Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya ya Tuhan, kami akan men-sharingkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan, Engkau urapi juga pada saudara-saudara kami yang ikut menyampaikan firman ini, sehingga firman ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Firman ini menjadi rema bagi kami semua yang dalam ulangan ini minggu kemarin Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih atas kesempatannya diberikan sharing firman Tuhan ini. Di dalam tahun 2022 ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada rekan-rekan semuanya. Tema kita tahun ini yaitu transformation. Judulnya yang telah dikhotbahkan kemarin oleh Pastor Charlton yaitu tentang Ready, Set, Go, temanya itu. Judulnya maksudnya. Mari kita langsung aja kita siapkan perhatian diri kita tentang judul Ready, Set, Go. Bisa ditampilkan Pak Pendi ininya, bahan GIC-nya. Tunggu sebentar ya kok, sambil berjalan bentar. Lagi download. Saya Ya, terima kasih. Judulnya yang telah disampaikan oleh Pastor Charlton pada minggu yang kemarin yaitu Ready, Set, Go. Dunia punya konsep perubahan juga, hanya saja sekedar menuju baik.
Sebagai orang percaya, kita harusnya berubah menuju kebenaran. Karena baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik juga. Ini sangat menarik. Menurut Pastor Charlton, kita berbuat baik belum tentu benar. Tetapi kalau benar itu pasti baik. Nah, ini mungkin yang akan jadi pertanyaan nanti, pakar pembicaraan sharing nanti saya terhadap Pastor Charlton. Mari kita lanjutkan kepada di dalam ayat bacaan Efesus 4 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan aja di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita sudah diperbaharui dengan manusia baru. Dari awal kita sudah dibaptis, percaya Tuhan Yesus, dan menuju kepada sekarang ini tahun 2022. Itu sangat berarti buat kita setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anugerah yang terbesar bagi kita yaitu kita diberikan kesehatannya, diberi lebih kelimpahan yang begitu baik sampai pada saat sekarang ini. Sekarang kita berhasil memasuki tahun 2022 setelah melewati semua tantangan fisikal, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Rasul Paulus meminta kita untuk berubah sebentar. Rasul Paulus meminta kita untuk berubah. Sangat perlu diingat kalau iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Maka dari itu jangan sampai kita terlena dengan keadaan yang ada. Pastikan bahwa kita terus berubah, tetap fokus dan berjaga-jaga. Ini dikisahkan yaitu kita tetap harus berjaga-jaga. Walaupun mungkin persoalan-persoalan itu yang kita hadapi di tahun 2021 begitu banyak ya, sampai iman kita tergoyah ya. Puji Tuhan, kita bersyukur punya di sini rekan-rekan gembala sidang kita, gembala pelaksana kita, dimanapun baik di IAKA Bogor, Bandung, maupun Aspenetreri, di IAKA Kota punya gembala pelaksana yang mengajarkan kita terus setiap jemaat-jemaat IAKA tetap berjaga-jaga. Walaupun banyak persoalan, tetap kita fokus kepada namanya perubahan. Perubahan dalam arti perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the all, but building the new. Wah, ini bahasa Inggris dulu nih, Pak Charlton pakainya ini. Aduh, saya bahasa Inggrisnya ini di SMA itu 6, tapi karena saya sering rajin ya hadir, jadi dikasih tambah nilai 1 jadi 7. Ya sedikit-sedikit little I can sih. Banyak orang gagal berubah karena terlalu sibuk melangkah kebiasaan buruk saat seharusnya sibuk membangun yang baru. The secret of change is to focus all of your energy,
Not on fighting to all, but building the new. Sering kita melakukan energi kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kadang-kadang lupa kebiasaan-kebiasaan itu. Kita harusnya melakukan kebiasaan-kebiasaan kita untuk yang berubah, yang lebih baik lagi. Seperti contoh yang sekarang ini istri saya ngelihat yang dikatakan Mr. Charlton, Cisanti kayaknya badannya udah langsing gitu. Nah istri saya coba dia nyoba-nyoba pakai alat apa itu, perutnya pengen dikecilin. Saya ketawa aja, saya bilang, aduh, mah hati-hati kamu mah nanti kejepret perutnya itu. Yang model per itu. Nah, saya bersyukur sekali ada melangkah untuk perubahan-perubahan, walaupun memang ada persoalan ya, dalam arti ada perlu melakukan hal-hal yang sulit gitu ya kan. Tetapi kita namanya untuk berusaha tidak ada salahnya. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Yo, mari kita lakukan untuk kedepannya di tahun 2022 ini untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, baik dalam diri kita sendiri maupun di dalam keluarga kita dan juga di dalam gereja kita, jemaat-jemaat Siaka semuanya. Apa sih yang selanjutnya yang harus dilakukan untuk perubahan-perubahan itu? Satu, ready. Dan don't just be ready, but be ready. Get ready. Mari kita dibuka di dalam Matius 24 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Saya buka dulu firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ini dikatakan kembali, kita harus siap. Tidak ada seorang pun memang yang siap menghadapi tahun 2022. Di tahun 2021 itu adalah tahun ujian hati, yaitu hati kita diuji untuk tetap teguh kepada Tuhan. Dan tahun 2022 ini kita juga harus mempersiapkan diri untuk siap. Memang sulit untuk menghadapi tahun 2022, tetapi kita percaya kita harus tetap mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan di depan. Makanya kita harus peka dengan keberadaan diri masing-masing. If you're ready for everything will be ready for you. Setiap saat kita harus siap. Dan saat itulah untuk kita. Ini sulit sekali bahasa Inggrisnya. Apa sih yang selanjutnya yang kita lakukan setelah kita mempersiapkan diri? Yang kedua, bagian kedua adalah men-set. Artinya kita men-settingkan, mempunyai target. Di dalam Amsal 16 ayat 3. Mari kita buka di dalam Amsal 16 ayat 3. Saya bacakan aja. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Setelah kita mempersiapkan diri, langkah selanjutnya adalah setting ulang hidup kita. Buat target, buat perencanaan yang matang, lalu serahkanlah kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini dia yang di tahun 2022 ini. Setelah kita mempersiapkan, kita harus setting. Artinya kita mau melakukan sesuatu, misalkan untuk membangun, pengen punya rumah atau mobil baru, atau memang perencanaan usaha baru.
serahkanlah semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ada di depan dan kita di belakangnya menyerahkan serahnya kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus mempunyai perlakuan firman. Artinya dalam perencanaan semua itu kita mau ikutin sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kehendakan pribadi. Dan rencana yang matang itu kita serahkanlah semua kehendaknya kepada Tuhan. Langkah apa saja sih yang selanjutnya setelah kita sudah mempersiapkan diri, terus kita setting dalam kehidupan kita target, mempersiapkan target buat kita untuk di tahun 2022 ini. Langkah selanjutnya adalah go. Take action. Kurang jelas ya. Take action. Artinya belajar berani mengambil langkah. Apa yang sudah direncanakan itu harus dikerjakan. Mimpi itu butuh perjuangan. Harus diusahakan. Bangunlah dari posisi tidur. Ini seperti dikatakan di dalam Yosua 3 ayat 15. Mungkin langsung aja saya bacakan. Saya di dalam Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Yosua diperintahkan Tuhan suruh pengangkut tabut ini di posisi ke depan. Dan ketika kakinya melangkah ke sungai itu, terbelahlah sungai itu seperti kayak Musa membelah Laut Merah. Nah, begitu juga dengan seperti halnya pintu otomatis yang di mall, yang ketika kita mendekati pintu mall itu terkena sensor dan pintu itu akan terbuka. Dan kita pun ketika kita melangkah menuju target kehidupan kita, baru Tuhan akan membuka pintu kesempatannya. Jadi sesudah kita ready, siap, men-setting target dan serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan di depan kita, semuanya itu ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan buat kita. Apapun memang agak sulit untuk melangkah, tetapi kita tahu Tuhan kita yang hidup. Kita tahu Tuhan itu yang mendengar. Yang penting kita itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus pasti akan menuntun kita menuju langkah-langkah yang lebih baik. Menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang kita sharingkan malam ini, yang mengulang kembali ringkasan pada minggu lalu yang dibawakan Pastor Charlton. Terima kasih atas firman-Nya yang bisa sampaikan Pastor Charlton. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup akhiri firman ini. Bapa, terima kasih kalau firman-Mu ini Tuhan telah disampaikan sesingkat. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan untuk ke depannya di tahun 2022 ini Tuhan, kami siap, kami mempunyai target, bahkan kami mau Tuhan sepenuhnya itu Tuhan, yang apa
yang kami rencanakan di tahun 2022 ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menuntun dari awal tahun ini, pertengahan, sampai mengakhiri tahun 2022 Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memberikan hikmat di dalam kehidupan kami menjadi yang lebih baik lagi, bahkan lebih baik lagi, perubahan yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya ya juga Tuhan untuk selanjutnya kami akan men-sharingkan firman ini, berdiskusi dengan para hamba-hamba. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu memberikan kehidupan di dalam setiap saat, setiap hari yang kami lakukan. Hari lepas hari, minggu hari, bulan, bahkan lebih bulan, tahun berganti tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Santo sudah menyampaikan firman Tuhan, menyambung apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari Minggu, dan sepertinya Pak Santo lebih bagus daripada pengkhotbah yang hari Minggu. Puji Tuhan. Mungkin sebelum kita buka ruang kesaksian atau mungkin tanya jawab, ya mungkin tadi kan Pak Santo bilang tuh di awal, kayaknya ada ganjelan tuh. Ganjelan kan nggak boleh disimpan, ya jadi jerawat Pak, katanya Pak. Terbengkak. Iya. Benjol, yang bengkak menonjol Pak nanti. Ya, gimana Pak Santo? Iya ini Pak, Pastor Charlton minggu lalu mengatakan bahwa benar itu pasti baik. Dan baik itu belum tentu benar. Ini sangat menarik Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, memang sebelumnya kebenaran itu pasti ada kejujuran, ada kebaikan semua. Seperti gembala sidang kita bahwa di dalam berkat itu pasti ada rezeki. Nah, begitu juga ada dalam kebenaran pasti ada kebaikan, ada kejujuran. Pertanyaan saya gini Pak, ketika kebenaran itu di dalam dunia, contoh seperti ini, kita ngomong sudah benar di hadapan orang, maksudnya kita pertontonkan gitu kebenaran kita ngomong jujur, tapi orang itu tetap tidak percaya, padahal kita untuk terus berbuat baik. Nah, di hadapan Tuhan memang kita benar, kejujuran di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam dunia, kita jujur itu seringkali orang dunia minta bukti. Nah, yang pertanyaan saya ini gini, gimana apa sih yang harus kita lakukan gitu loh terhadap orang dunia di dalam kebenaran itu Pak? Itu aja sih. Ya, kebenaran itu jadi gini, kebaikan itu relatif Pak, kebenaran itu absolut. Kebaikan itu punya standar yang berbeda-beda. Ko Fendi dengan saya mungkin punya standar kebaikan yang berbeda. Tetapi kami berdua punya standar kebenaran yang sama. Karena kebenaran itu absolut. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Kita di sini berapa orang nih? Ada 19 partisipan. 19 partisipan punya kadar kebaikan yang berbeda-beda, Pak. Tetapi kita punya satu standar kebenaran yang absolut. Itu nggak bisa dirubah-rubah. Sama absolutnya seperti kita bilang pare itu pahit. Nah itu, pare pahit, Pak. Cuman pahitnya saya dengan pahitnya Pastor Fendi beda. Mungkin Pastor Fendi nggak doyan, dia bilang pahit banget. Tapi kalau saya bilang pahit, ada pahit tapi nggak terlalu pahit. Tembok itu keras. Itu udah absolut. Nah, bagaimana caranya supaya kita membuktikan kepada orang dunia? Karena mereka itu dikasih tahu tapi nggak mau nurut, nggak mau ngikutin teladan kita. Tunjukkan saja Pak, kebenaran itu seperti apa. Masalah dia mau ngikut atau tidak bukan urusan kita Pak. Itu urusan Tuhan.
Makanya Tuhan bilang, waktu itu ada yang berantem, oh aku golongan Paulus, oh aku golongan Petrus, oh aku golongan Barnabas, golongan Apolos. Oh Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Banyak orang yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan itu saya. Jadi tugas kita itu apa? Tunjukkan saja bahwa seperti inilah kebenaran. Sisanya kita serahkan pada Tuhan. Jadi bukan tugas kita untuk menarik-narik orang untuk percaya sama Tuhan, atau bukan tugasnya kita untuk menarik-narik orang mengikuti standar kebenaran kita. Cuekin aja, Pak. Lakukan yang kamu bisa. Lakukan kebenaran itu. Sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita mau gunakan kemampuan kita untuk bawa semua orang ke Tuhan, mati, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau di sini ada 19 orang, semua menunjukkan standar kebenaran yang sama, dan itu baik rupanya mengubahkan kehidupan kita, orang juga mikir, loh, kok bagus ya? Gitu. Nah, yang penting Pak Santo udah ngerti ya, bahwa kebenaran itu berbeda dengan kebaikan. Ya. Kalau saya ngomong sesuatu hal yang benar, mungkin nggak diterima sama Pak Santo, karena mungkin kadarnya beda, kita pemahamannya. Tetapi kebenaran itu absolut, Pak. Kebaikan itu yang berbeda-beda. Masalahnya, Pak, siapa yang berhak menentukan sesuatu baik atau buruk? Nah, gitu. Saya sudah pernah cerita di beberapa tempat. Kita bilang racun itu buruk. Kita bilang racun itu jelek. Tetapi kenapa kalau rumah kita banyak nyamuk, kita semprot baygon? Baygon itu kan racun. Jadi rupanya racun yang jelek itu bisa membantu kehidupan kita juga, memberikan kebaikan. Kan gitu. Kalau kita rumah banyak tikus, kita sebar namanya racun tikus. Katanya racun jelek, kita sebar-sebar. Ya karena rupanya sesuatu yang menurut orang banyak itu buruk, memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kadar baik atau buruk siapa yang menentukan? Ya nggak ada yang menentukan sebenarnya, Pak. Karena sebenarnya di dunia ini, kembali lagi 1 Timotius 4 ayat 4 berkata, tidak ada yang buruk, tidak ada yang haram apabila diterima dengan ucapan syukur. Gitu. Mungkin gitu ya, Pak Santo ya. Sekali lagi saya ngomong sendiri, saya bingung sendiri. Biasa itu saya, Pak. Ya. Mungkin, makasih Pak Santo. Mungkin kita buka ya sekarang kepada para teman-teman semua, siapa yang mungkin mau bersaksi seluruh tunjuk, yang mau mungkin menambahkan, memberikan insight, memberikan pemahamannya. Siapa nih? Ada Pak Vila nih, mungkin Pak Vila, Bogor. Selamat tahun baru Pak Vila. Shalom, selamat tahun baru. Shalom. Semuanya. Shalom Pak Paulus, Pak Fendi, Mr. Charlton. Ya. Shalom semuanya. Selamat tahun baru Pak. Mau apa ini? Ya, bagaimana untuk memasuki 2022, kembali kepada tema bulan ini Pak, era perubahan. Bagaimana, apa yang menurut Bapak, apa yang perlu kita persiapkan Pak? Ya, saya sih diberkati dengan firman Tuhan. Ini memang untuk saya pribadi setiap hari, bahkan sampai saat ini, terus harus melakukan perubahan. Harus melakukan perubahan, bukan cuma hanya tujuan untuk mencari berkatnya, tapi berubah bagaimana semakin hari saya mengenal siapa Tuhan itu. Dan terus men-setting. Tadi saya mencatat berubah, kemudian kita setting, kemudian harus dikerjakan. Saya hanya bersyukur karena, bukan hanya bersyukur, memang harus bersyukur ya. Saya bersyukur karena memang firman Tuhan menguatkan saya dan itu menyadarkan saya juga, menegur saya juga. Sampai saat ini saya harus berubah dan terus men-setting supaya apa yang
akan Tuhan siapkan dan sudah siapkan untuk tahun 2022, saya bisa kerjakan dengan baik dan tentunya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Itu aja. Amin. Tuhan berkati. Amin. Sangat setuju Pak Vila, perubahan itu harus semakin mendekat kepada kemuliaan Tuhan ya Pak ya, pribadi Tuhan. Amin. Terima kasih Pak untuk ditambahkan, luar biasa. Ini ada sahabat lama, Pastor Fendi, Pak David Prasetyo. Yang perempuan kita simpen untuk prime time Pak. Kita yang laki-laki dulu kali ini. Pak David, piye kabare ape? Oh iya, mantap. Bagus, ape Pak. Iya. Puji Tuhan. Ya, tapi apa yang bisa disaringkan selama nggak ketemu? Apa yang bisa dibagikan, Pak? Ya, puji Tuhan. Ini saya bicara tentang masalah perubahan. Apalagi saya yang pelayanan di kota sambil kerja, sekarang saya harus total melayani di desa. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sekeluarga, terutama di dalam pelayanan kampung. Puji Tuhan, kami melewati berbagai hal tentang perubahan. Ya, kami mengalami perubahan yang drastis. Dulunya kami kerja dan sambil melayani, sekarang kami total full melayani Tuhan. Pasti, dan ini di desa. Saya berpikir mana sanggup kita berdua aja kerja sambil melayani. Ternyata masih kurang cukup. Tapi ternyata Tuhan buat perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jadi kami sambil melayani dan Tuhan tunjukkan bahwa ketika kita benar-benar di dalam posisi panggilan yang benar, yang mengikuti apa yang Tuhan mau, berubah apa yang Tuhan mau, semua apa yang saya pikirkan tentang hal yang tidak baik, ternyata dirubah Tuhan menjadi semuanya menjadi baik. Dan itu tidak terpikirkan oleh kami. Jadi pasti ada ketakutan ya, pasti. Untuk melangkah total full time melayani Tuhan itu luar biasa di dalam diri saya, dan apalagi di saya dari sebenarnya saya dari kecil udah dididik melayani sama orang tua saya. Pasti ada ketakutan. Udah bilang kayak tak patani opo anak bujuk seperti itu. Ini dari segi ekonomi saja. Dan ternyata Tuhan itu mencukupi kami lebih daripada yang kami pikirkan. Jadi ketika kita melayani, Tuhan pakai jemaat-jemaat itu dipakai untuk mencukupi semua kebutuhan kami. Bahkan kami terheran-heran, semua barang-barang yang ada di tempat kami ini, kami tidak beli. Itu semua pemberian, ya pasti dari Tuhan, tapi menggerakkan jemaat yang kami layani di sana. Ya puji Tuhan, perubahan selanjutnya adalah dulunya saya harus cuma mikirin keluarga, sekarang saya harus juga ikut mikirin bagaimana perkembangan iman daripada jemaat. Dulunya nggak ada yang telepon, Pak tolong didoain ini, sekarang harus ditelepon tolong doain ini. Kesaksian tadi malam juga ditelepon jemaat untuk mendoakan salah satu keluarganya kecelakaan, bukan jemaat kami, tapi ternyata tantangannya luar biasa. Jadi sempat saya peperangan rohani. Juga dari posisi yang saya kayaknya biasa-biasa aja, sekarang harus memposisikan karena sudah panggilannya Pak. Ya dulu kan ya David atau apa, kalau di sini kalau sudah panggilannya Pak itu berarti diposisikan sebagai seorang orang tua. Jadi saya harus juga menjaga posisi bagaimana mereka menempatkan posisi saya seperti itu, karena penghormatan kepada pelayan di daerah kami itu ya mungkin sama seperti Indonesia Timur. Kayak di sini tempat kami itu mayoritas semuanya Kristen. Dan tantangan kami adalah perubahan adalah saya yang dari Jakarta, yang dulu karismatik, sekarang harus melayani gereja yang modelnya Protestan. Jadi bagaimana saya mengalami perubahan yang luar biasa di situ. Dan ternyata wah, begitu saya khotbah, begitu saya berapa hal saya harus ngerem, dan ada hal yang kalau kesaksian di sini banyak hal. Ada tantangan juga dari pihak yang lebih tua, karena saya di situ saya bawa perubahan. Jadi memang perubahan itu ada tantangan. Terkadang juga saya hampir menyerah, tapi puji Tuhan tahun ini
kami menang tentu itu, dan tahun selanjutnya pasti juga menang. Karena waktu mungkin kesaksian saya perpendek aja. Jadi ada perubahan pasti ada kebaikan. Ada perubahan pasti ada kemuliaan. Dan perubahan sendiri itu pasti Tuhan yang men-setting. Jadi kalau kita mau berubah, berarti kita mengikuti aturannya Tuhan. Ya, itu saja yang saya sampaikan, karena waktunya nanti panjang. Waktu nanti saya pas dolan mampir, saya akan saksi sepanjang-panjangnya. Ini karena waktu di SOM, jadi ini saja. Jadi bagi saya perubahan itu memang sudah Tuhan siapkan, dan perubahan itu memang pasti membawa kemuliaan kalau kita melakukan apa yang sesuai dari kehendak Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Berikan tepuk tangannya meriah. Berarti betul ya Pak David, Tuhan menuntun langkah-langkah orang yang setia kepadanya ya Pak ya. Amin. Luar biasa. Nggak usah khawatir Pak, kalau Bapak ikut GIC terus nanti akan ada selalu waktu kesaksian Pak. Jadi Bapak GIC saja terus sampai akhir tahun, nanti akan selalu ada waktu kesaksian setiap minggu. Jangan khawatir Pak. Luar biasa. Ayo yang masih ragu bahwa Tuhan itu mampu melakukan sesuatu yang baik atau tidak buat kita 2022, Pak Survila, Pak Santo, Pak David sudah membuktikannya bahwa Tuhan itu selalu bekerja menghasilkan kemuliaan dan kebaikan. Luar biasa. Tidak kaleng-kaleng Tuhan kita. Pak Surudi, apakah bisa di-copy begitu, Pak Surudi? Pak Surudi Wawa, sayangku. Apakah di sana kondisi bisa di Shalom. Gitu, ya, ganti? bisa di copy, Pastor Charlton. Luar biasa. Bagaimana kemarin saya kangen loh ketemu Pak Surudi, kok nggak ada. Apa yang bisa diceritakan? Saya juga lupa, maafkan saya. Ya, apa yang mau diceritakan, Pastor? Ya, pastilah perubahan itu harus dibayar dengan harga. Harga ketika kita sudah men-setting bahwa kita ikut Tuhan, pasti bahagia, pasti diberkati. Tetapi ketika kita men-setting pikiran kita bahwa ikut Tuhan, ternyata tantangan itu tetap ada. Ya mungkin ya saya juga bersyukurlah untuk ada di GIC sini, digembalai oleh Pak Paulus Eko, digembalai bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ya saya percayalah, saya juga banyak ditolong Tuhan, banyak didoakan, banyak yang mengajarkan saya untuk merubah mindset pikir saya. Ketika saya down, tetapi ada orang-orang di sekeliling saya yang tetap membantu saya untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengerti arti perubahan, saya percaya di sekeliling kita pasti akan mensupport kita. Untuk kita terus berubah, untuk kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita terus mengalami pemulihan, mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ya mungkin tadi ada chat masuk, saya baca dulu sebentar. Oh ya, silakan. Mungkin ada Pak Surudi, ya. Tapi kondisi Andrew sudah baik ya Pak Surudi. Saya dengar kabar. Puji Tuhan Pak Charlton ya, untuk kondisi Andrew sudah semakin baik ya, karena saya percayalah banyak di sekeliling kita, terlebih lagi untuk Pak Gembala, Pak Charlton, Pak Fendi, Ko Dedi yang banyak mendukung di dalam hal berdoa untuk kebaikan Andrew. Saya percayalah tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong saya. Sama seperti tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita semua, untuk tetap bertekun, tetap berharap kepada Tuhan, untuk merubah mindset pikir kita, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin, Pastor Charlton. Amin. Mungkin Pak Gembala bisa doakan dulu ya. Pak Gembala bisa doakan dulu, mungkin Andrew Pak, ini supaya pemulihannya segera pulih cepat gitu Pak Gembala. Amin. Terima kasih. Kita berdoa buat Andrew, anak daripada Pastor Rudi Wijaya yang kemarin hari Sabtu ya ada sedikit mengalami kecelakaan tapi tidak kenapa-kenapa. Masih dalam observasi dokter karena disinyalir ada pendarahan ya, tapi tidak ya. Saya berkata tidak karena hasil labnya tidak mendukung ke arah harus operasi. Kita berdoa supaya pemulihan segera terjadi dan besok kita pulang dalam keadaan yang amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
Kami berdoa bersama-sama buat Andrew yang masih dirawat di rumah sakit, tapi kami percaya tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong anakmu ini. Kalau pada awalnya HB-nya 6, tapi setelah kami berdoa, maka HB-nya menjadi 10,3. Amin. Ini merupakan satu bukti bahwa mujizat terjadi. Walaupun didapatkan masih ada pendarahan +2 di urinnya, tetapi kami percaya sekarang tidak ada pendarahan. Dan besok sembuh dalam nama Yesus, Amin. pulang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Amin. sehat, segar, dan bisa melayani Tuhan bersama-sama kami di HK. Terima kasih Bapak, Amin. berkat melimpah atas keluarga Rudi Wijaya. Amin. Kami percaya segala yang dikerjakan membuat berhasil juga beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Pak Terima Rudi, kasih, jangan Pak. khawatir. Pasti sembuh segera, diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Charlton. Tuhan Ya, mari berkati. teman-teman dalam keluarga kita titip Andrew dan keluarga Pak Rudi dalam doa supaya bisa melewati masa istirahatnya. Andrew bisa segera pulih dengan cepat. Terima kasih. Pak Gembala dan Pastor Fendi, ini rupanya Pak Tino itu belum join audio. Jadi saya juga masih meminta untuk join audio, tetapi memang belum masuk. Oh, malah keluar beliaunya. Gitu. Ya, kayak mungkin dilanjutkan dulu kepada yang lain ya. Nanti kalau Pak Tinonya balik, kita panggil lagi. Puji Tuhan. Pak Daniel bagaimana? Minggu sudah ibadah onsite. Mungkin bisa sharing-sharing, Pastor Daniel. Masih roaming ini, mungkin roaming. Kalau Pak Kodedi, bagaimana Kodedi? Pastor Dedi? Ya, shalom. Halo. Salam Kodedi. Ya, kalau khotbah ini firman ini sangat memberkati saya sih. Di mana kita harus mempersiapkan di tahun 2022 hari demi hari. Saya percaya kita tahu dunia kan Pak Gembala pernah bilang juga sih, hari semakin jahat. Tapi kita harus yang kuat. Jadi kita percaya aja sih, masalah kata Pastor Charlton pasti ada di 2022. Tapi kita harus percaya Tuhan kita juga ada dan Tuhan kita hidup. Itu aja sih Pak yang saya dapat sih. Jadi saya tidak perlu khawatir dan tidak perlu tawar hati. Saya harus kuat menghadapi yang saya lewati di masa 2022 tahun ini dan tahun depannya Pak. Karena ada Tuhan bersama kami. Itu aja sih, Amin. Pak. Puji Tuhan, terus berharap kepadanya. Ya, mantap. Puji Tuhan. Pokoknya jangan kasih kendor, Pak Dedi. Pak Tukul. Mana ini Pak Tukul? Pak Tukul. Waduh, ini lagi pimpin talk show ini Pak Tukul. Diskusi laptop. Oke, ngurusi laptop atau mungkin lagi bongkar-bongkar ini. Waduh, nggak ada nih. Pak Sudani juga. Mungkin Pak Hendri Giovanni. Nah, Pak Hendri Giovanni. Silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom Pak Hendri. Ya, tentang perubahan ya. Iya. Jadi saya baru beberapa hari ya, baru hari Jumat. Ini juga tentang perubahan juga sih. Jadi perubahan tentang hal pola pikir saya ya. Hari Jumat itu saya nggak sadar lagi. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin nggak ada yang tahu. Mungkin yang tahu hanya Pak Gembala dan Pastor Fendi. Jadi saya itu nggak sadar lagi. Kenapa nggak sadarnya juga nanti bingung, terlalu panjang nanti waktunya, tapi saya mau ambil pokok intinya aja. Nggak sadar lagi, terus setelah sadar itu karena orang rumah kan banyak yang ini ya, khawatir ya. Namanya juga mereka orang terdekat, pasti khawatir lah. Nah, jadi mereka khawatir
saya ini kenapa gitu, kenapa ya, kenapa gitu. Selalu pikirannya selalu kenapa. Akhirnya tanyalah A, B, C, D, Z gitu. Nah, dan mama kandung saya sendiri yang dari Bangka langsung dia telepon ke keluarganya yang berasal dari Geneng Ngawi, karena kan memang mama saya keturunannya asalnya dari sana. Kebetulan orang keluarga dari mama saya ini orang yang ya ngerti dalam hal yang tata kutip tentang hal dunia ya, bukan kebenaran, saya nggak bilang kebenaran, ini tentang hal dunia. Jadi katanya saya ada jin lah atau apa atau tetek itu saya cerita sama Pastor Fendi. Jadi saya cuman mereka bilang bahwa ada jin, ada ini, ada keturunan lah, garis keturunan atau apalah, saya nggak ngerti dia mau mereka begitu. Memang pada saat itu karena mama saya ini suruh saya telepon terus, akhirnya juga ada dua bisikan ya. Jadi yang satu bilang, oh iya ini begini, jadi saya harus ngikutin cara dunia. Yang satu sisi lagi tuh di hati saya bilang begini, percayalah padaku. Masih kata-katanya itu saya tetap ingat dengar, percayalah padaku. Jadi memang dalam hati saya waktu kejadian itu saya berpikir, saya ini udah ikut Tuhan loh. Saya ini udah dibaptis. Kenapa ya Tuhan ya? Saya harus ngalamin hal ini gitu maksudnya. Tapi Tuhan bilang dalam hati saya itu bilang, percayalah padaku. Jadi setelah saya konsultasi dengan Pastor Fendi, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya sudah putuskan saya nggak mau ikutin cara mereka, karena kalau saya ikutin cara mereka saya akan kembali lagi ke masa lalu saya. Maksudnya bukan masa lalu saya tentang ini ya, maksudnya tentang gaya kehidupannya, jadi nggak ngikutin Tuhan tentang kebenaran, padahal saya udah fokus saya mau sama Tuhan. Jadi dari sini saya baru dapat setelah kejadian baru tadi pagi saya kayak ada suatu kayak gimana ya, hikmat mungkin bisa juga dari Tuhan. Jadi Tuhan ngajarin saya gini loh. Ke depan, walaupun saya sudah ikut Tuhan atau saya sudah dibaptis, ke depan itu belum tentu nggak ada masalah gitu. Bukan berarti kamu ikut Tuhan, kamu nggak bakal ada masalah. Justru mungkin malah ada masalah. Perbedaannya adalah aku menyertaimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Amin. Jadi yang saya pegang itu sekarang. Saya tahu tahun 2022 ini mungkin ke depan kita nggak tahu ya, mesti ada apa atau kecelakaan atau ada seperti hal yang tidak sadar lagi atau gimana. Tapi satu hal yang saya pegang, selama saya bernafas berarti Tuhan menyertai saya. Kalau saya kemarin nggak sadar, tiba-tiba saya masih bisa sadar lagi, berarti tandanya Tuhan masih menyertai saya. Itu aja sih yang paling saya mau sharing. Kalau saya sharing dari awal sampai akhir nanti kepanjangan. Paling saya mau ambil hikmatnya dari Tuhan itu satu, itu bahwa saya percaya Tuhan menyertai saya. Walaupun saya akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi ke depannya, saya percaya Dia menyertai saya dan Dia akan menolong saya. Jadi saya nggak perlu apa ya. Karena kalau dulu kan pikiran saya itu, waduh, udah ketakutan nih. Tapi karena sekarang, jadi saya justru bersyukur juga. Yang ke-6 saya diberi hati yang baru. Yang ke-7 ini saya diberi hikmat yang baru, pemikiran, pola pikir yang baru. Itu aja sih, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah, terima kasih. Itu aja. Tuhan, ya. Dari kesaksian Pak Henry kita jadi sadar bahwa memang perubahan itu perlu proses ya. Jadi kita nggak boleh lengah, harus tetap fokus dan berjaga-jaga. Tapi tadi bagus tuh kalimatnya Pak Henry, Tuhan berkata, saya tetap bersama dengan kamu. Jadi Tuhan setia mendampingi kita melewati setiap proses yang ada. Puji Tuhan. Ya, Pak Henry juga semangat ya Pak ya, untuk melewati semua proses sampai akhirnya dinyatakan kita hidupnya sudah sempurna di hadapan Tuhan. Itu memang proses perubahan setiap hari. Puji Tuhan. Oke, ini semua sudah. Mungkin Pastor Fendi mau kesaksian, Pastor Fendi? Ya. Waduh. Itu ada Pak Tino. Mungkin Pak Tino. Pak Tino. Salam. Halo. Silakan Pak. Selamat malam. Shalom. Malam Bapak. Iya, puji Tuhan. Silakan Pak disampaikan apa yang menjadi kerinduannya.
kesaksiannya atau mungkin mau menguatkan kita seperti apa, Pak? Koneksinya hilang itu. Hilang lagi. Bapaknya kemana itu? Oh iya, sinyalnya jelek ya. Oke, mungkin Bu Gembala, ya mumpung sudah nyalain mic tadi Bu, sekalian Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Jadi saya senang sekali tadi mendengar Pak David bercerita bahwa di sana walaupun dimanapun dia berada, mau di kota, mau di kampung, tetap dipakai Tuhan, bisa berdampak buat sekitarnya. Ya, untuk di IHK sendiri saya bersyukur akhir tahun ditutup oleh khotbah Pastor Fendi, bukan kasih biasa. Awal tahun dibuka oleh Pastor Charlton mengingatkan untuk goal-goal. Itu cocok sekali ya buat khotbah awal tahun. Sementara itu 2 tahun yang lalu kita rasanya masa depannya berkabut ya. Jadi tidak bisa memprediksi. Kalau biasanya ada yang namanya perkiraan cuaca gitu ya, bisa dilihat hari ini hujan atau mendung atau berawan atau panas, tetapi dalam 2 tahun ke belakang ini saya sendiri jujur tidak mengekspektasikan harus bagaimana, meraih apa dan bagaimana. Itu katanya si Jack Ma, hidup aja udah syukur ya kan, kita sehat aja juga sudah bersyukur gitu. Kita harus mensyukuri dan menjaga hidup kita. Nah, di 2022 ini tentunya kita bangkit kembali, diingatkan bukan kita men-setting goal untuk diri sendiri, tetapi perubahan itu alangkah baiknya kalau perubahan itu juga kita dalam berdampak buat sekitar kita. Misalnya di keluarga kita, lalu kemudian mungkin teman, saudara, dan juga mungkin untuk yang lebih besar lagi seperti Pastor Charlton mungkin dipakai untuk bangsa-bangsa atau apapun ya, sesuai dengan talenta masing-masing gitu ya. Jadi baik gereja sendiri, baik kita individu, jangan kita lagi fokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita fokus, kita ini bisa bagaimana, membantunya orang bagaimana, saya ini diperlukan oleh siapa gitu kan. Jadi dalam tahun ini kita tidak egois, tapi inovasi, transformasi juga apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini boleh membantu sekeliling kita. Itu sih, Pastor Charlton, sharingnya. Ya, terima kasih Bu. Berarti memang kita harus saling support. Ya. Tahun ini kita nggak tahu, seperti tadi Ibu bilang berkabut. Iya Bu, masih berkabut. Nah, kalau kondisinya berkabut itu ya kita harus rapatkan barisan supaya pertahanannya kuat. Lalu bersama-sama kita menerobos. Jadi kabut itu bukan berarti kita harus diam, terdiam, dan termenung. Malah kita harus rapatkan barisan lalu maju dan memenangkan pertempuran. Puji Tuhan. Makasih Bu Gembala. Pokoknya 2022 kita IHK bersatu padu. Amin. Pak Tino, bagaimana kondisi sinyal? Ya, sinyalnya kurang bagus di Timor Leste, cuacanya kurang bagus. Salam. Iya. Dan baik, selamat Pak. Tahun Baru buat gereja IHK dan hamba-hamba Tuhan dan jemaat semuanya. Amin. Siap. Apa bisa diceritakan Pak Tino? Saya jarang-jarang akhir-akhir ini tidak bisa ikut karena ya saya hanya ceritakan karena saya bersyukur di tahun 2021 bisa lewati dengan baik, dengan kesehatan juga, puji Tuhan, lewati dengan baik semua. Biarlah di Ya, rupanya rekan Tino, Pak Tino, hilang lagi. Ya, kita doakan Pak Tino, kesehatan, kebaikan Tuhan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan juga ada buat Pak Tino keluarga di Timor Leste.
buat kita semua juga di tempat ini. Salam buat Sanana Gusmau ya Pak di sana. Puji Tuhan. Sama Enrico Guterres. Saya kenal dengan adiknya Enrico Guterres, namanya Thomas Guterres, itu pendeta di Bali. Jadi minimal saya kenal lah petinggi-petinggi Timor Leste. Namanya Thomas Guterres, pendeta di Bali, punya PAUD, punya sekolah. Baik sekali orangnya di Bali. Adiknya Enrico Guterres. Puji Tuhan. Mungkin Cilusi mau memberikan sebuah, aduh, kaget saya. Cerita bagaimana Cilusi? Pas aja. Pas dulu aja. Oh iya ya. Baik Bu, ditunggu minggu depan. Puji Tuhan. Mungkin Citabi ada yang mau dibagikan, memberikan kekuatan buat kita semua? Ya, paling tahun ini saya mau lebih serius cari Tuhan dan transformasi karakternya juga lebih serius. Ya, pokoknya jadi lebih baik lagi deh tahun ini. Amin. Bagus itu kalimatnya ya. Transformasi karakter. Luar biasa. Bahasanya pendek tapi berkualitas. Luar biasa. Masa, Pak. Oke, mari kita semua ya ikuti langkah Citabi, transformasi karakter. Puji Tuhan. Diajarin sama Pak Paulus itu. Oh iya, tapi kan kalau Pak Paulus yang ngomong kurang menarik. Kalau Ibu lebih menarik. Ya enggak lah. Mohon maaf ya Pak Gembala. Mohon maaf nih lahir dan batin ya, walaupun belum lebaran. Oke, Bu Nelly mungkin, Bu Nelly. Waduh, ini mana Bu Nelly nih? Salam. Iya, Bu. Salam. Saya juga baru masuk ngikut di sini, Pak. Ya tahun 2022 ini saya juga berpengharapan sama Tuhan, walaupun saya harapan doa saya belum dijawab Tuhan, tapi saya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di tahun 2022 ini suami saya diselamatkan dan kembali kepada kami agar kami berkumpul. Itulah harapan saya, agar suami saya juga bertobat dan takut akan Tuhan. Itu harapan saya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak yang ada di gereja ya Kak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Amin. Jadi walaupun tidak terlihat Tuhan sedang bekerja, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja ya Bu. Nanti suaminya balik membawa cerita perubahan, Ibu bahagia, damai sejahtera kembali ke keluarga Ibu. Amin, kita doakan bersama-sama. Mungkin yang penutupnya nih, Bu Sri Novianti. Maaf Pak, mau nyambungi lagi Pak. Oh boleh Bu. Ya saya pikir sudah selesai tadi. Kemarin saya juga ada pernah minta doa dari Pak Thomas ya. Pak Paulus. Pak Paulus ya. Cuman karena saya pulang kerjanya telat, belum sempat untuk nelponnya kembali Pak. Biar saya dan keluarga mohon didukung dalam doa Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu, kita selalu akan topang Ibu dalam doa ya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Ibu. Jangan khawatir Bu, serahkan sama Tuhan. Tuhan itu kalau diem itu bukan berarti Tuhan nggak sayang sama Ibu. Amin. Karena jawaban doa itu kan ada 3 Bu. Tuhan berikan jawaban langsung, karena iya atau tidak ditolak. Atau juga Tuhan sedang memproses Ibu juga. Dia suruh tunggu karena Tuhan mau memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu perlu proses, Bu. Perlu waktu. Karena yang baik dan yang keren, yang bagus itu selalu perlu waktu. Jadi harus sabar, ya. Baik, Pak. Tuhan.
Oke, sudah Bu Nelly? Makasih Pak, udah Pak. Sama-sama. Oke, Bu Sri Novianti. Ini gong terakhirnya nih, Bu Sri, sebelum saya serahkan kembali ke Pastor Fendi dan Pak Gembala. Waduh, pas juga. Oh, ada Pak Uskoros datang, puji Tuhan, Manado. Ya, shalom, Pastor. Shalom, Bu Sri. Kayaknya kesaksian hari ini luar biasa bagus-bagus sih menurut saya. Cuman yang saya alami sekarang, perubahan karakter itu nggak semudah yang kita pikirkan. Terkadang pemikiran kita kadang-kadang kalau bukan Tuhan yang menuntun kita, Roh Kudus yang bukan menuntun kita nggak bisa berubah dengan caranya kita sendiri. Tapi dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, baru bisa perubahan itu ada. Yang terutama ya, saya bisa berubah itu dekat dulu sama Tuhan. Cari dulu Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan merubah hidup saya. Dan perubahan yang saya alami bukan saya sendiri yang harus berubah. Harus keluarga juga yang berubah. Mungkin anak-anak saya juga harus berubah. Kemungkinan besar ya sekeliling saya. Baru saya bisa merubah kehidupan saya sekarang ini. Dan untuk merubah orang lain, untuk bisa berubah, itu nggak gampang. Saya sudah sekuat tenaga untuk menasehat orang tersebut, tidak bisa berubah, tapi saya serahin sama Tuhan. Ya sudah, kalau memang dia nggak bisa berubah, biar Tuhan aja yang merubah mereka. Dan saya ini ada pertanyaan Pak Charlton. Oh iya Bu, silakan Bu. Apa sih pertanyaan saya ini, kalau berdoa yang saya alami nih, kalau berdoa itu kalau di dalam hati itu Tuhan dengar atau gimana ya Pak ya? Kadang-kadang saya bukannya ini di setiap saat, kadang-kadang saya suka berdoa cuman di dalam hati. Memang sih kadang-kadang kita berdoa itu nggak menutup mata, lipat tangan di kamar atau gimana. Tapi terkadang setiap langkah kaki saya mau kemana, kaki saya, cuma saya dalam hati berdoa. Kira-kira Tuhan itu dengar gak doa saya gitu Pak Charlton? Oke Bu, pertanyaan yang selalu menjadi misteri dan pertanyaan banyak orang. Ibu, jangankan doa Ibu dalam hati, Bu. Apa yang akan Ibu kerjakan satu tahun akan datang, Tuhan tahu. Jadi, Tuhan itu maha tahu, karena memang dia itu di luar konsep ruang dan waktu. Jadi dia itu mengetahui semuanya. Karena kalau kita kan konsep penyusunan kehidupan kita itu kan 3 dimensi ya Bu. Jadi kalau balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah kita kurang lebih juga kayak begitu. Jadi bahan penyusun kita itu kan 3 dimensi ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah Tuhan itu nggak 3 dimensi Bu. Jadi Tuhan itu dia multi layer ya. Jadi dia bisa tahu sampai kedalaman pikiran, kedalaman hati, motivasi, bahkan motivasi itu adalah perkataan pikiran yang tidak diucapkan. Jadi kita itu tujuan kehidupan kita mau kita arahkan kemana, mau jahat, mau baik itu bahkan Tuhan tahu. Jadi kalau Ibu lagi nyetir atau Ibu lagi kerja, doa dalam hati, jangan khawatir Bu. Tadi Pak Sudil sempat singgung bahwa Tuhan kita itu tangannya nggak cukup tangannya Tuhan itu cukup panjang untuk menolong kita, telinganya cukup tajam untuk mendengar doa-doa kita. Jadi jangan khawatir. Persoalannya itu jangan khawatir Tuhan dengar atau enggak. Tuhan mau kerjakan doa kita atau enggak, itu yang perlu Ibu pikirkan. Jadi bukan yang kita pikirkan Tuhan dengar atau enggak, Tuhan berkenan nggak atas doa-doa kita? Nah, itu dia.
Kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan standar yang Tuhan mau, wah itu doa, mau model doa apa juga Tuhan nggak akan kerjakan. Nah, kan, makanya kalau kita sadar doa kita, kehidupan kita, berkat itu kita tergantung kepada Tuhan, maka sesuaikanlah sesuaikanlah kehidupan kita itu dengan apa yang Tuhan mau. Saya sudah pernah sharingkan di salah satu khotbah saya bahwa kata berkenan itu nggak hanya fully acceptable. Jadi berkenan itu fully acceptable and heart pleasing. Jadi 100% diterima dan menyenangkan hati. Misalnya contohnya Pak Paulus Eko ulang tahun. Pak, saya undang makan, Pak. Bapak ulang tahun, saya mau traktir atau saya mau berikan hadiah. Bapak mau apa? Pak Paulus Eko maunya Mercy S600 yang terbaru. Siapa? Saya belikan. Berapa miliar saya belikan. Yang penting sehat mobilnya, saya pokoknya seneng katanya itu kalau jadi ulang tahun. Terus saya kasih Pak Paulus Eko, hari hanya di ulang tahun, saya ngasihnya Honda Brio. Ya diterima sama dia, karena mobil juga terbaru, sehat, nggak rusak. Tetapi dia dalam hati ngedumel, kurang ajar si Caton nipu saya. Katanya mau ngasih S600 malah Honda Brio. Ya diterima, cuman nggak menyenangkan hati. Jadi kalau kita mau doanya diterima oleh Tuhan, didengarkan, ya tidak hanya jadi doa yang indah dan sedap didengar, tetapi juga sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi yang kita pusingkan jangan Tuhan dengar atau enggak, Bu. Tuhan kita itu enggak ada congek-congeknya. Kalau kita tuh ada budeknya, ada belagak pilonnya. Kalau Tuhan enggak ada, Bu. Dia mah dengar semua. Gitu, Bu Sri. Oke, makasih. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Fendi dulu. Mungkin ada sebagai MC yang asli, ya saya ini kan palsu ini. Nah, terima kasih Pastor Charlton. MC magang, saya itu MC magang. Enggak apa-apa. Saya senang kita banyak belajar ya hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Kita selalu belajar. Setiap minggu itu selalu ada hal yang baru, kesaksian yang baru tadi dari Pastor David, ya dari Ko Hendry, ada lagi dari banyak sekali ya teman-teman ya. Nggak saya sebutin satu persatu, tapi selalu ada hal-hal yang menarik. Saya nggak terlalu banyak, saya kembalikan dulu ke Pak Gembala, biar nanti kita bisa berdoa juga tadi ya untuk Bu Nelly dan juga kawan-kawan yang lain. Kalau buat ada yang mau didoakan, silakan tulis di kolom komentar ya, nanti sambil ini kita akan doakan. Saya kembalikan dulu untuk Pak Gembala, silakan Pak. Oke, thank you Pastor Fendi, Pastor Charlton sudah menuntun memimpin kita. Thank you juga Pak Santo sudah sharing firman Tuhan ya. Silahkan teman-teman yang mungkin ada yang mau didoakan. Suaranya agak kecil ya Pak Gem. Gimana? Suaranya agak kecil. Suaranya kecil ya? Iya, iya. Sorry. Sekarang gimana? Ya, sudah. Ya, oke. Saya tidak membuat satu khotbah di dalam khotbah, tetapi saya hanya mau ingatkan bahwa dulu waktu awal bulan ini saya berkata, saya menulis di PowerPoint itu, saya masih ingat bunyinya begini. Jika kita tidak mau berubah, ya, kita tidak bertumbuh. Jadi kalau orang yang nggak mau berubah itu tandanya tidak bertumbuh, ya. Nah, jika kita tidak bertumbuh, ya, maka kita benar-benar tidak hidup. Ya, saya ulangi ya, jika kita tidak mau berubah, artinya kita tidak bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, kita benar-benar tidak hidup. Jadi bukan pura-pura hidup lalu pura-pura mati, tidak, tapi benar-benar tidak hidup. Nah, kekristenan itu adalah bicara tentang perubahannya. Makanya Kristen itu bukan agama, ya. Tapi Kristen itu pengiringan kita kepada Tuhan, learning by doing. Ya, jadi kita tadi siapa yang ngomong tadi,
semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengalami Tuhan, pasti ada perubahan. Ya, tadi Novi berkata bahwa nggak gampang kita berubah. Ya iya, kalau kita mengandalkan kemampuan, kekuatan kita sendiri, nggak ada orang sanggup. Nggak usah jauh-jauh ya. Suami istri aja. Itu nggak gampang untuk bisa saling menerima. Ada waktu pacaran semua indah. Ya. Bahkan dikatakan kalau ada jerawat di pipinya pacar gitu kita berkata, wih bagus sekali, pipimu itu ada jerawatnya loh, luar biasa. Ibarat langit itu ada bintangnya, gitu ya. Tapi kalau sudah punya 1 anak, 2 anak, lalu tetap masih jerawatan, malah jerawatnya 3 atau 4, ya belum tentu kita bisa berkata seperti itu. Ya. Nah, kita perlu belajar, kita tetap harus bertumbuh di dalam perbedaan, di dalam pola pikir yang tidak sama, lalu latar belakang pendidikan yang juga tidak sama, latar belakang ekonomi yang tidak sama. Lalu kita disuruh menerima keadaan itu nggak gampang. Tetapi kalau tadi Novi berkata, kalau ada Roh Kudus, ya, maka Roh Kudus itu memberitahu kita gimana caranya kita bisa melakukan. Yang penting kita itu ada kemauan, ya. Kalau sudah tidak ada kemauan, lalu kita berkata, Tuhan ya sudahlah, suka-sukamu, ya itu namanya orang pasrah dengan keadaannya. Tapi kalau kita berkata, semampu-mampunya Tuhan, aku tidak mau marah, semampu-mampunya aku mau berubah, semampu-mampunya aku mau mengampuni, aku mau menerima, aku mau mengasihi orang tuaku, mengasihi sesamaku, aku tidak mau menghakimi, ya itu ada niat. Nanti Tuhan itu memberikan kemampuan. Tadi Pak Santo berkata bahasa Inggrisnya 6 ya, tapi ditambahi 1 sama gurunya sehingga jadi 7 ya. Nah, Roh Kudus itu seperti itu. Kita itu sebetulnya fail semua. Ya, nggak ada orang benar. Roma berkata tidak ada orang yang benar ya. Semua berdosa ya. Tapi karena kita itu bertobat, kita tuh percaya, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nilai kita yang 5 itu ditambahi 2 barangkali. Ditambahi 3 barangkali sama Roh Kudus. Sehingga kita itu lulus ya. Seharusnya kita tidak lulus. Tidak ada seorang pun yang benar kata Alkitab. Seorang pun tidak. Ya, jadi kalau ada orang yang suka nunjuk-nunjuk, kamu salah. Ya kamu ya salah yang ngomong. Karena Alkitab itu yang ngomong, tidak ada seorang pun yang benar. 1 orang pun tidak ada, perhatikan. Nah, kalau kita dibenarkan, itu karena kita mau berubah. Ya, karena kita mau melakukan, karena kita itu niat. Bahasa Arabnya niat itu nawaitu. Jadi ada niat. Lalu ada niat, ada kerinduan, Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan. Saya ulangi ya, jika kita tidak mau berubah, kita tidak tumbuh. Ya, kalau kita tidak tumbuh, berarti kita benar-benar telah mati, ya, atau tidak hidup. Ya, saya berharap semua kita berubah, jangan hanya beragama Kristen, karena Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu bicara tentang perubahan, ya, perubahan terus berubah, terus berubah, seperti itu, ya. Puji Tuhan. Saya akan membaca apakah ada di kolom chat ada yang minta didoakan selain Ibu Nelly. Nanti kita berdoa supaya Tuhan kembalikan sukacita dalam keluarga Ibu Nelly. Apakah Ibu Nelly masih bersama kita? Masih ya. Puji Tuhan. Oke, kalau belum ada kita bersama-sama berdoa buat keluarga Ibu Nelly, teman-teman ya. Mari kita angkat tangan, yang kita arahkan dengan hati kita, dengan tangan kita kepada Ibu Nelly supaya Tuhan berkati dan pulihkan keadaan keluarganya. Bapa dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Ibu Nelly dan keluarga. Ada persoalan kalau suaminya lupa Tuhan tentang keluarga, kami berdoa Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, maka suaminya bisa kembali pulang dalam keadaan yang baik, bisa sukacita kembali dalam keluarga, dipulihkan, diberkati, dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam keluarganya. Segala penghalang berkat, segala haleluya kuasa-kuasa jahat yang menghalang-halangi pertobatan, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas keluarga Ibu Nelly. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, itu aja. Lalu saya tambahi satu lagi ya.
Untuk Pak. Pak David Prasetyo minta didoakan, Pak. Ya, Pak David. Saya juga minta didoakan ini teman-teman semua. Jadi kuping saya ini kadang-kadang suka mendengar hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Tapi terkadang maksudnya nggak setiap waktu. Terkadang-kadang sama mata saya. Begini, ya. Yang dia bukan kedua telinganya begini, ya. Ayo, ya, kita doa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bukan berasal daripada Bapa di surga, yang tidak ditanam oleh Bapa di surga. Dalam kehidupan Henry Giovanni, aku cabut saat ini juga, dan aku tampakkan ke alam maut dalam nama Yesus. Segala kepekaan pendengarannya yang melebihi kepekaan manusia biasa, yang itu bukan berasal dari Tuhan, saat ini aku tutup demi nama Yesus. Dan kau tidak bisa lagi mendengar suara-suara gaib yang bukan berasal dari Tuhan, dan kau hanya bisa mendengar anugerah Tuhan, suara-suara kebenaran, suara-suara Tuhan, firman Tuhan yang akan mengubah hidupmu, memberkati kamu bersama dengan keluargamu, dan masa depanmu baik. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, Henry, itu ya. Kita juga berdoa buat Pak David ya. David Prasetyo ini, puji Tuhan ya, IHK telah melahirkan seorang gembala yang mestinya kalau lahir itu ada bersama dengan JKI IHK, tetapi ini luar biasa ya. Jadi melahirkan gembala tetapi di sinode lain ya. Sinodenya namanya GITJ ya. Apa itu GITJ? Gereja Injil Tanah Jawa. Jadi kalau dulu David tidak bisa ngomong Jawa, sekarang harus belajar bahasa Jawa. Ya, jadi kalau khotbah, para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga kita gitu. Jadi pakai bahasa Jawa. Ya, kita pakai gamelan berarti Pak ya? Hah? Pakai gamelan itu Pak ya? Oh, enggak, pakai kentongan, tuk 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 gitu supaya kayak ketoprak gitu ya. Kita berdoa buat Pastor David Prasetyo, puji Tuhan. Anak IHK. Dia minta didoakan itunya Pak, minta didoakan proses MTH-nya Pak, karena penting. Lagi ngambil MTH beliau itu Pak. Oke, mantap. Wah, kalah bapaknya. Jadi master teologi ya. Jangan master kungfu ya, Fit. Kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk sahabat kami, rohani kami, David Prasetyo yang Tuhan sudah percayakan untuk menjadi gembala di Gereja Injil Tanah Jawa. Kami berdoa di sinode yang baru ini dia akan menjadi garam dan terang, membawa perubahan-perubahan yang besar sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga buat kuliahnya mengambil MTH supaya segera selesai dan nilainya bagus, juga hasil daripada pelayanannya bagus, bukan hanya menyenangkan manusia dan sinodenya, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu ini, berkati istrinya, berkati kedua anaknya, berkati semua jemaat yang dilayani di GITJ ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu atas kehidupan David. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami ya. Sing iso basa Jawa cuma kita berdoa ya. Jadi berkati David Prasetyo. Bopo Pandito David, kalau di GITJ gitu, Bopo Pandito David Prasetyo. Ya. Silakan Pastor Fendi. Baik, terima kasih buat hamba-hambanya. Kita akan menutup acara JIC ini dengan doa syafaat. Saya boleh... Pastor Fendi, sorry, ada satu. Hari Kamis besok kita Miracle is Free bersama dengan Pastor Moses Wibowo akan membahas tentang boneka arwah dari sisi teologis. Ya. Apakah benar arwah itu bisa masuk dalam boneka? Ya. Apa itu betul-betul arwah manusia atau setan, jin, iblis, ketean ya yang gentayangan itu? Ya. Seperti itu ya. Kenapa orang harus mencari hal-hal yang seperti itu? Nanti saat dari sisi teologis dosen kita Moses Wibowo itu adiknya David Prasetyo akan menjelaskan kepada kita dari telaah teologisnya. Kalau saya dari telaah kebatinan ya itu kira. Silakan. Oke, baik teman-teman, kita akan akhiri acara ibadah kita untuk JIC malam ini. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Pastor Rudi. Jadi saya yang akan doa berkat. Silakan Pastor Rudi untuk
pimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk GIC pada malam hari ini boleh berlangsung begitu dahsyat dan luar biasa, dan kami percaya setiap perubahan yang kami terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami pada malam hari ini kami dibentuk oleh karena kuasa Allah Roh Kudus, sehingga kami mengalami Tuhan bukan kata orang, tetapi kami mengalami secara pribadi lepas pribadi, sehingga perubahan itu terjadi. Dan mindset kami adalah mindset di dalam kebenaran firman Tuhan, maka setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya pada malam hari ini kami percaya akan mengerjakannya di dalam setiap pribadi kami, dan kami akan bertumbuh di dalam dasar kebenaran firman Tuhan, dan kami akan mengalami pertumbuhan ke atas, dan kami akan mengalami setiap buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya, kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengalami Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga membentuk setiap pribadi kami mengalami janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya awal tahun kami buka bersama dengan Tuhan, kami akan mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang tahun ini kami akan mengalami perubahan secara pribadi, di dalam pikiran kami, di dalam segala goal-goal kami. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan GIC pada malam hari ini, biar tetap ada di dalam pandangan mata Tuhan, sehingga kami benar-benar bertumbuh di dalam kasih kemuliaan Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan di dalam Tuhan, hidup di dunia. Ya, hidup di dunia. Halo? Ya. Saya percaya saya ada anak Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan, hidup dalam sukses di hidup. Saya percaya saya ada anak Tuhan. Sungguh kami percaya setiap perkataan iman yang kami panjatkan di dalam kebenaran firman Tuhan akan mengerjakan di dalam kehidupan kami pribadi. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami menjadi anak-anak yang dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat dari hamba-Nya. Haleluya. Mari kita semua, para hamba-hamba Tuhan, para anak-anaknya yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat IHK yang luar biasa, engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita pulang dan kembali ke dalam aktivitas kita dengan membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita semua kepala dan bukan ekor. Kita ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan, kita akan berkata, amin, 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 amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Kita akan berjumpa hari Kamis, teman-teman, untuk acara Miracle is Free, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Pak, makasih.